Gibran, colok mata, para purnawirawan pembenci lewat kerja nyata di lapangan. Di tengah riuhnya suara-suara sumbang yang datang dari segelintir purnawirawan yang gencar menyerang dan ingin menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden termuda dalam sejarah Republik ini justru menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan, kerja nyata. Alih-alih sibuk menanggapi narasi negatif dan wacana pemakzulan yang dilontarkan tanpa dasar yang kuat, Gibran memilih jalur yang lebih elegan dan bermartabat, bergerak langsung ke lapangan, meninjau perkembangan, mendengar langsung keluhan masyarakat, dan segera bertindak menyelesaikan persoalan. Tanpa banyak kata-kata, Gibran memberikan pembuktian dengan aksi. Setiap langkah Gibran di berbagai daerah di Indonesia bukan sekadar seremoni belaka. Ia datang sebagai pemimpin muda yang ingin tahu secara langsung denyut kehidupan masyarakat. Dari persoalan harga pangan, akses pendidikan, keluhan nelayan dan petani, hingga teknologi UMKM, semua menjadi perhatian dan dicatat, lalu dicarikan solusinya. Inilah esensi kepemimpinan zaman baru, bukan duduk di balik meja, tapi turun menyapa dan menyelesaikan. Kerja nyata Gibran di lapangan ini secara tidak langsung menjadi tamparan keras, atau bisa dibilang mencolok mata, bagi mereka yang terus-menerus menyerangnya tanpa dasar, terutama dari kalangan purnawirawan yang belum bisa legawa melihat generasi muda tampil memimpin. Kritik kosong yang mereka lontarkan justru membuat mereka terlihat seperti terjebak dalam nostalgia masa lalu, tak mampu menerima bahwa perubahan telah datang lewat sosok muda seperti Gibran. Ironisnya, mereka yang teriak-teriak soal pemakzulan justru tak pernah benar-benar menunjukkan kontribusi nyata terhadap persoalan bangsa hari ini. Sementara Gibran, yang terus dicibir dan diragukan, justru menunjukkan etos kerja yang produktif dan responsif. Rakyat menyaksikan, rakyat menilai. Dan yang paling penting, rakyat mulai paham siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya bicara. Rakyat Indonesia semakin cerdas. Mereka tak lagi gampang digiring opini oleh narasi-narasi yang penuh kebencian. Mereka melihat siapa pemimpin yang hadir dan bekerja bersama mereka. Dalam hal ini, Gibran telah menjawab dengan tindakan, bukan ocehan. Dan itulah yang membuatnya semakin kuat, semakin dipercaya. Sebagaimana pepatah bijak mengatakan, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Maka, Gibran akan terus melangkah, dan membiarkan suara-suara sumbang itu hilang di telan kemajuan yang ia dorong dari bawah. Kerja nyata Gibran adalah jawaban telak. Dan bagi mereka yang terus menyerang, barangkali saatnya untuk berkaca dan bertanya, apa yang sudah Anda lakukan untuk negeri ini, selain membenci? Gibran, wakil presiden yang bekerja tanpa banyak bicara, tapi nyata di lapangan. Gibran Rakabuming Raka memang bukan tipe pemimpin yang suka berkoar-koar di depan kamera. Sejak menjabat sebagai wali kota Solo, ia sudah menunjukkan satu karakter khas yang kini terus terbawa hingga kursi wakil presiden. Diam-diam bekerja, tak banyak bicara, tapi hasilnya terlihat nyata. Karakter inilah yang kini mulai dipahami dan dikenali oleh rakyat. Dalam suasana politik nasional yang semakin gaduh, di mana sebagian pihak sibuk membangun narasi dan sensasi, Gibran justru memilih jalan senyap tapi tajam, bergerak langsung ke lapangan, menyapa rakyat, mencatat keluhan, lalu menyelesaikannya di tempat. Tanpa sorotan berlebihan, tanpa kata-kata tinggi, kerjanya bicara sendiri. Rakyat sudah mulai sadar. Mereka tak lagi mudah terpengaruh oleh suara lantang yang hanya penuh kebencian. Mereka melihat bahwa Gibran bukan hanya duduk nyaman di istana. Ia justru berkeliling Indonesia, melihat kondisi nyata rakyat dari Sabang sampai Merauke. Dari perbatasan, pelosok desa, pasar rakyat, sekolah, hingga kawasan industri, semuanya didatangi. Dengan gerakan lapangan inilah, Gibran membungkam mulut besar para pembencinya. Mereka yang selama ini nyinyir, mencibir, bahkan menghembuskan isu pemakzulan, perlahan kehilangan bahan. Karena apa yang dilakukan Gibran, nyata dan konkret, bukan retorika kosong. Gibran juga memberi pesan yang tegas namun tak terucap. Saya tidak perlu menjawab kalian dengan kata-kata. Biarkan kerja saya yang menjawab. Dan itu cukup. Karena di mata rakyat yang jujur dan cerdas, kerja nyata selalu lebih berharga daripada ocehan panjang yang tak menghasilkan solusi. Dalam konteks ini, Gibran adalah simbol dari generasi baru pemimpin, efisien, responsif, dan rendah suara tapi tinggi aksi. Ia tidak sibuk memperdebatkan masa lalu, tapi fokus membangun masa depan. Semakin Gibran bergerak, semakin terbongkar siapa yang selama ini hanya bisa berteriak tanpa isi. Maka bagi mereka yang terus membenci, mungkin waktunya merenung. Mau terus berteriak, atau mulai ikut membangun? Rakyat sudah cerdas. Dan Gibran sudah membuktikan, pemimpin tak harus banyak bicara,
Cukup bekerja dengan hati, dan hasilnya akan berbicara sendiri.